Hari ini kita ada yang memasuki hari yang ke-17. Kalau nggak salah di mana acara Nuzulul Quran di IKN ya Pak, di Istana Negara. Semoga Nuzulul Quran kali ini kita nanti mendapatkan barokah dari Al-Quran, pedoman-pedoman Al-Quran. Bapak Ibu yang saya hormati, karena sebenarnya kemarin sudah saya sampaikan, Pak Kurik, saya mau menyampaikan materi ini, tetapi karena ini Nuzulul Quran nanti belok arah supaya membahas sedikit tentang Al-Quran. Bapak Ibu yang nanti setiap fi'il kemudian ditasrif, dia menggunakan siapa yang harus diperintahkan, ya, apakah dia menggunakannya hum atau menggunakannya ha atau menggunakannya him atau menggunakannya anta, antuma, antuna dan seterusnya, sehingga nanti perintah ini ditujukan kepada laki-laki, perintah ini ditujukan kepada perempuan, perintah ini ditujukan kepada semuanya. Ya, jadi ada perintah semacam itu. Jadi saya sedikit belajar tentang metode menerjemahkan dari Al-Quran. Nanti dilihat tasrifnya itu, kalau ana ya na'budu misalnya, anta ya ta'budu dan seterusnya. Di dalam Al-Quran pada ayat yang pertama yaitu disebutkan dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dan jika setuhune kitab ini, dzalikal kitabu, sesungguhnya kitab ini, la raiba fi, tidak ada sedikit pun keraguan. Jadi nggak ada sesuatu yang ragu, tidak ada sesuatu yang diperdebatkan. Jadi kalau biasanya kalau pemilu itu ada yang mendebatkan, itu hanya kepentingan politik. Sebenarnya tidak ada keraguan, tidak ada sesuatu yang perlu didebatkan di dalam Al-Quran. Huda lil muttaqin, huda itu berarti petunjuk, lil muttaqin kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau orang yang bertakwa, ya petunjuknya Al-Quran, tanpa kemudian seseorang itu kemudian ragu, bimbang terhadap Al-Quran, karena itu sudah merupakan petunjuk. Kalau Pak Latif menyatakan ini adalah buku pedoman servis, kalimatnya itu begitu, buku pedoman servis. Kalau Toyota ya buku pedoman servisnya Toyota. Kalau kemudian Daihatsu ya Daihatsu, Honda, Honda. Dan manusia buku pedomannya adalah Al-Quran. Sehingga pada pertemuan kali ini sebenarnya saya nanti minta bantuan Pak Latif. Sopo? Apa? Apa sih yang Pak? Kemarin patah atau konslet? Kabelnya. Wah, kenapa kok terus kok? Daunnya kalau sawit Memalukan. Pada kesempatan kali ini saya akan bukan mengkaji sepak bola, karena tadi saya lihat sepak bola 4-0 ya, MU kalah. Tetapi tentang Al-Quran adalah sebagai kitab kebahagiaan. Dan ini jarang sekali yang menyatakan bahwa Al-Quran itu kitab yang membahagiakan, kitab yang mengakibatkan kita menjadi beruntung, ya. Seperti terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 1
89 nanti Pak Latif suruh mencari. Ini. Diwajah Pak Latif berapa? Yang terakhir itu. Tapi kalau saya sambungnya itu +2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waqtul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Terima kasih. Ya. Semuanya Sedikit saja yang terakhir. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Ya, terima kasih. Jadi di dalam Al-Quran ada kata-kata la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung, agar kalian beruntung. Jadi kalau saya lihat di dalam sebenarnya sudah saya uraikan, nanti sudah saya uraikan, jumlahnya pun sudah saya uraikan, cuma tulisan ini tidak saya bawa ya. Jadi dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung atau kamu bahagia. Di dalam Al-Quran kata-kata beruntung itu terdapat dalam 11 ayat. Ada di dalam Al-Baqarah 189, Ali Imran 130, kemudian 200, Al-Maidah 35, Al-Maidah 90, Al-Maidah 100, kemudian Al-A'raf 69, Al-Anfal 45, Al-Hajj 77, An-Nur 31, dan kemudian Al-Jumu'ah ada 10. Sebagian sudah saya cek satu persatu. Seperti di dalam Al-Maidah, di dalam Al-Maidah disebutkan janganlah kalian memakan bangkai, daging khinzir wal maisir agar kalian beruntung. Jadi di dalam Al-Maidah itu artinya adalah hidangan. Itu juga disebutkan bahwa agar kalian beruntung pada kalimat yang terakhir. Artinya ada sebuah perintah, kemudian terakhir la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi beruntung. Maka disarankan oleh Allah agar kalian bahagia, maka kalian tidak memakan khinzir wal maisir, darah, mungkin istilahnya daging babi, daging celeng, daging A misalnya, ya kan? Itu adalah agar kalian beruntung. Pada surat An-Nur ayat 30 itu saya sudah, ini kalau membacakan lagi, tapi saya sudah agak sedikit hafal bahwa di perempuan Arab itu kalau menyanyi itu kakinya itu pakai gelang, Bapak Ibu. Di perempuan Arab itu. Nah biasanya perempuan Arab itu kalau nyanyi pakai gelang itu, gelangnya itu digentak-gentakkan. Maka itu pun tidak diperbolehkan di dalam surat An-Nur ayat 30. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Di dalam ayat yang lain juga disebutkan, janganlah kalian itu memakan harta riba yang berlebihan agar kalian beruntung. Jadi 11 ayat yang saya sebutkan tadi di dalam Al-Quran yang kalau panjenengan catat tadi ya, jadi yang panjenengan catat 11 ayat, yaitu Al-Baqarah 189, Al-Imran 130, Surat 200, Al-Maidah 35, 90, 100, Al-A'raf 69, Al-Anfal 45, Al-Hajj 77,
kemudian An-Nur 31, Quran surat Al-Jumu'ah. Al-Jumu'ah ini tentang jual beli. Jadi apabila kalian itu mendengarkan panggilan adzan, maka segera kalian menyegerakan diri untuk segera berangkat ke masjid. Dan kemudian setelah itu bertebaranlah kalian ke muka bumi untuk mencari maisha atau mencari penghasilan, mencari perdagangan yang halal. Di situ juga disebutkan agar kalian beruntung. Artinya dari 11 ayat Al-Quran yang terdapat di dalam itu adalah disebutkan bahwa terakhir mesti agar kalian berbahagia, agar kalian beruntung. Maka ke-11 ayat itu salah satunya adalah apabila ada panggilan adzan Jumat segera datang. Kemudian setelah itu segera bertebaranlah untuk mencari nikmat Allah. Berikutnya tadi yang dibacakan adalah memasuki rumah Allah. Allah adalah memasuki masjid-masjid Allah agar kalian beruntung. Janganlah kalian kemudian memakan harta riba yang berlebihan agar kalian beruntung atau berbahagia lah ya. Jadi Quran itu kitab kebahagiaan adalah agar kalian berbahagia. Berbahagia apa? Tentu berbahagia dunia dan akhirat. Kemudian yang An-Nur 31 adalah supaya jangan menggentakkan, artinya banyak bersuara yang keras ya. Banyak yang bersuara yang keras agar kalian itu beruntung. Artinya adalah pada ke-11 ayat ini adalah sebuah pencegahan. Kalian harus begini, kalian harus begini, harus begini, agar kalian hidup di dunia adalah beruntung atau berbahagia di dalam hidup di dunia dan akhirat. Manusia untuk dapat beruntung tentang Al-Quran, ayat-ayat yang berbicara tentang kebahagiaan atau keuntungan atas, maka akan kita dapati sejumlah langkah yang harus kita tempuh ya. Secara garis besar seperti misalnya, pertama agar kita beruntung adalah sabar, mampu menjaga. Jadi kalau kita itu pengertian sabar itu bukan karena ujian. Sabar itu bisa dikatakan sabar menjalankan perintah-perintah Allah. Bukan kalau ada ujian kalian sabar, enggak. Tapi sabar itu kalau ada perintah Allah itu dijalankan dengan cara yang sabar. Lagi ada kepentingan, tahu-tahu ada suara adzan, kita sabar untuk mengerjakan. Tinggal dulu kita sholat. Itu sabar untuk menjalankan perintah Allah. Yang kedua adalah sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Kayak mau enak ya. Biasanya sesuatu sing haram itu mesti enak. Biasanya ya kan, misalnya sesuatu yang haram itu enak. Mencuri barangnya orang itu enak ya. Ternyata sejilat topeng itu 1 juta. Misalnya kayak gitu kan. Karena itu memang godaan. Makanya agar kalian berbahagia, agar kalian beruntung, maka cara yang pertama tadi sabar. Sabar menjalankan perintah Allah. Sabar yang kedua adalah sabar kemudian tidak berbuat kemaksiatan terhadap Allah. Kan susah kadang-kadang mau menjalankan tapi meninggalkan kemaksiatannya juga jalan. Artinya sabar menjalankan, maka yang kedua harus sabar untuk mencegahnya. Ya. Jadi kalau sekarang berpuasa Bapak Ibu itu adalah sabar untuk menjalankan perintah
Allah. Sabar yang kedua adalah sabar untuk tidak berbuat kemaksiatan terhadap Allah. Jadi berpuasa ya puasa Pak. Kalau masa pegawai kayak gini tetap jalan. Jadi kan enggak kayak gini. Jadi sabar itu adalah sabar menjalankan dan sabar untuk menjaga kemaksiatan kepada Allah. Ya. Kemudian sabar yang ketiga adalah sabar apabila mendapatkan ujian dari Allah. Sabar apabila mendapatkan ujian dari Allah. Kadang-kala memang menjalankan perintah sudah, mencegah larangan sudah, tetapi yang ketiga ini adalah juga tidak sabar untuk ujian. Tidak sabar karena kemiskinan, tidak sabar karena jadi orang diberi harta itu juga merupakan sebuah ujian. Kalau dalam Al-Quran, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa nafsin minal anwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Jadi manusia pasti itu akan diberikan ujian. Untuk apa diberikan ujian? Agar meningkatkan tingkat keimanannya. Jadi sabar yang ketiga adalah sabar karena ujian terhadap Allah. Jadi di Al-Quran tadi, agar kita beruntung, yang terdapat di dalam Al-Quran dari 11 ayat tadi adalah faktor sabar. Sabar dibagi menjadi 3, yaitu sabar karena menjalankan, sabar untuk mencegah, dan sabar akibat ujian. Kemudian poin yang kedua, dari pertama sabar, yang kedua adalah syukur, mensyukuri nikmat Allah. Ini yang kadang kita kurang bersyukur. Kemarin sudah saya jelaskan tentang hikmah at-tasrif wa falsafatuhu, tentang bagaimana kita kemudian bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita, atas ridho yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau di dalam kitab sufi Bapak Ibu, kita sholat, kita beribadah selama kita hidup, tidak akan mampu membalas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi seseorang itu masuk ke dalam surga Allah itu karena ridho Allah. Ridho dari Allah bukan karena semata-mata adalah akibat dari perbuatan kebaikan kita. Loh, kalau begitu ya saya nggak usah berbuat baik. Tetapi untuk mendapatkan ridho dari Allah, maka kita perlu berbuat sesuai dengan perintah Allah. Anggaplah kita manusia, bukan kita mau menyamakan antara Allah dengan manusia, bukan. Contohlah di manusia. Bapak punya anak disuruh itu adalah kesusahan. Maka apabila bapak ibu terus kemudian anak itu meminta sesuatu, maka apa yang dilakukan? Panjenengan agak susah untuk memberikan, karena anak ini susah kalau dituturin, susah kalau disuruh apa-apa. Tapi kalau anak itu membanggakan, anak itu kemudian menyenangkan, maka sangat mudah dan orang tua memperjuangkan. Itu diberi sebuah gambaran. Jadi kalau kita ingin mencapai dan menggapai ridho Allah, maka kita hendaknya menjalankan seluruh perintah-perintahnya, menjalankan seluruh larangan-larangan. Adalah bagian untuk mencapai ridho atau mardutillah, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin mendapatkan ridho dari Allah, maka hendaklah selalu meningkatkan syukur kita kepada Allah.
dengan cara menggerakkan besok ada pengajian, itu adalah upaya meningkatkan syukur kita kepada Allah. Atas apa yang Allah berikan, maka kita mengadakan kegiatan. Berbagi bersama adalah bagian dari rasa syukur kita kepada Allah atas apa yang Allah berikan kepada kita, sehingga sebagian kita berikan kepada makhluk atau manusia. Kemarin juga sudah saya sampaikan tentang wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kamu itu menghitung nikmat Allah, tidak akan mampu untuk menghitungnya. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian itu memberikan syukur kepada Allah, ya, atas nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan tambah kenikmatan itu. Tapi kalau kemudian kita itu kemudian kufur, maka Allah akan mencabut seluruh kenikmatan. Itu poin yang kedua dari apa? Kalau kita ingin berbahagia atau beruntung menurut Al-Quran. Karena ini materinya nuzulul Quran, jadi ya kita kembali kepada Al-Quran sebagai kitab kebahagiaan. Kan angin kok jarang ada orang mengupas tentang kitab kebahagiaan. Jadi Al-Quran itu adalah kitab, kalau kita menjalankan kita banyak untung. Kalau kita berjualan, kita yang jujur. Tujuannya apa? Agar kalian beruntung. Loh, kok bisa Pak kalau jujur beruntung? Karena ada kepercayaan dari pelanggan. Kalau bekerja jujur, kalau bekerja kompeten. Agar apa? Dipercaya oleh atasan. Itu kan begitu loh. Jadi Al-Quran itu mengajarkan agar kita berbahagia, maka tahapan-tahapan itu harus ditentukan. Kalau orang itu dalam berdagang kemudian dia tidak jujur, maka dia hanya mendapatkan keuntungan sesaat. Tapi tidak ada orang yang ketipu untuk kedua dan ketiga kalinya. Katanya kalau ketipu untuk yang kedua dan ketiga kalinya itu sama dengan keledai. Kejeblos pada lubang yang sama, itu berarti ada dikatakan oleh orang keledai. Nah orang tadi melaku kejeblos di kono, besok malam kejeblos mana di kono, ketiga kejeblos kan, berarti afalaya tafakar, orang berpikir apa kok kejeblos kono, besok lagi kejeblos kono maning. Artinya kalau kita mendapatkan keuntungan dari penipuan, maka tidak untuk yang kedua. Mesti orang jangan hati-hati. Hati-hati, hati-hati. Orang mencuri itu tidak untuk sekian kali, 2-3 kali mesti ketemu. Jadi tidak mungkin, makanya di Al-Quran agar kalian beruntung maka berjualan yang jujur, bekerja yang sesuai dengan kompetensinya. Itulah makna dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian makna yang ketiga adalah banyak menyebut dan mengingat Allah atau zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang bersyukur sebenarnya adalah banyak berzikir. Berzikir bisa menyebut Allah, hanya Allah, 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 Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hanya begitu. Bahkan orang yang berhaji, aku ora paham doane iki, aku umroh orang paham doane iki. Disuruhnya itu hanya ngapalaken qul huwallahu ahad. Nyetrika qul huwallahu ahad. Rabbana atina. Itu hanya begitu saja. Daripada mikir ngapalaken berat. Karena ngapalaken takut berat, akhirnya orang buah haji kan, ya kan? Dia tidak mau umroh karena doanya panjang. Kan kalau di Ka'bah itu ada yang keliling pertama doanya beda, keliling kedua doanya beda, keliling ketiga doanya beda, sampai ke-7 Pak. Bingung.
sudah memutar aja kepalanya sudah pusing, disuruh berdoa. Sehingga kadang-kala ada kemudian yang memandu. Itu adalah dalam rangka berzikir kepada Allah. Jadi kalau kita beribadah Bapak Ibu, itu kalau jangan sampai ibadah itu membuat kita susah. Beribadah pun mengakibatkan kita susah. Itu keliru. Karena kita beribadah harus kita berbahagia. Al-Quran menyatakan bahwa kita berpedoman ke Al-Quran berarti agar kita beruntung. Jadi yang ketiga adalah kita hendaknya banyak berzikir kepada Allah. Kemudian yang keempat adalah kita menjauhi prasangka terhadap Allah dan prasangka terhadap manusia. Terkadang kita itu buruk sangkanya mendahului dari nikmatnya. Orang dikabulkan ya. Yang dongane sing kebangetan, ya kan? Lu kok bisa dongak kebangetan misalnya itu. Kalau misalnya tidak punya banyak uang, lu mau ya Allah, mudah-mudahan aku jadi bupati, ya kan itu kebangetan. Jadi berdoa itu supaya dikabulkan, maka yang pantas berdoa. Yang pantas gimana Pak? Murid yang mau ujian itu, ya Allah, semoga ujian saya adalah diberi kelancaran. Jangan berdoa anak tidak sekolah berdoanya, ya Allah, semoga saya lulus. Orang sekolah B orang kok lulus. Jadi berdoa itu ya sudah ada rambu-rambunya. Kita tidak berdagang, ya Allah, semoga kita lah banyak-banyak, ya Allah. Kita tidak berusaha berpangku-pangan di rumah, ya Allah, semoga rezeki saya banyak, ya Allah, datang ada langit, ya Allah. Tidak ada kemudian kita berdoa langit datang mendatangkan itu. Artinya menunjukkan bahwa berdoa juga harus disesuaikan dengan kebutuhan kita, disesuaikan dengan kebutuhan. Makanya bisa seseorang itu berdoa agar anaknya diberi kesehatan, anaknya diberi keselamatan, agar kemudian usahanya sukses, iwake orang pada mati. Itu bagian dari sesuatu. Tapi kalau kita nggak ngingu iwak, ya Allah, muga-muga iwake aku orang pada mati. Lu kok ngingu bikin orang? Itu bahasanya begitu. Bahasanya itu adalah artinya berdoa sesuatu yang kemudian memang kita berusaha di situ. Kalau kita tidak berusaha, ya tidak mungkin. Jadi artinya kita hendaknya kalau berdoa itu disesuaikan. Ya Allah, semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itu umum. Ya Allah, semoga kami diberikan panjang umur. Itu berarti yang umum. Tapi kalau yang spesifik disesuaikan dengan kondisi. Ya Allah, semoga saya besok ngajar diberikan kelancaran jajaran ngajar, dimudahkan lidahnya untuk menyampaikan kebenaran. Itu adalah bagian dari doa. Jadi kalau kita berdoa disesuaikan, kecuali doa-doa yang umum seperti kesehatan, seperti umur panjang, seperti keberkahan hidup. Ya, itu adalah doa-doa yang kemudian disampaikan oleh imam, juga doa-doa yang bersifat umum. Sedangkan yang sangat spesifik oleh panjenengan sendiri, ya panjenengan sendiri. Misalnya, ya Allah, moga-moga anak saya yang sekarang sedang bekerja di Arab Saudi diberikan saya itu kemudahan anak saya. Dan yang lainnya kan tidak ada yang berdoa anaknya kerja di Arab Saudi, ya kan? Jadi imam juga jangan, ya Allah, moga-moga. Kan ada juga imam yang anaknya di Arab Saudi doakan. Terus ini amin dong. Ya kan? Nah, jadi artinya doa itu disesuaikan dengan keadaan. Yang kelima yaitu agar kita beruntung atau kita bahagia adalah kita berserah diri. Monggo Pak kalau mau, tidak monggo. Yang kelima adalah berserah diri kepada Allah.
Jadi semua yang kita berikan, jasad yang kita berikan adalah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada daya dan tidak ada upaya dari kita kecuali adalah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu karena sudah tengah 6, jadi jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman hidup, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian ada kata-kata la raiba fihi, tidak ada sedikit keraguan. Al-Quran juga dijamin tidak akan berubah sedikit pun karena Allah juga menjamin. Inna nahnu nazzalna dzikra fa inna lahu lahafidz. Jadi Al-Quran ini dirubah seperti apapun itu tidak mungkin bisa. Habis seperti apapun tidak mungkin bisa. Karena Allah menjanji, akulah yang akan membuat dan akulah yang akan menjaga. Jadi Al-Quran itu dijaga langsung oleh Allah. Jadi kalau ada orang yang kemudian membelok-belokkan Al-Quran juga tidak mampu. Dan Al-Quran itu adalah asli dibanding dengan kitab-kitab yang lain. Kitab yang lain banyak perubahan. Ya, ada Injil Perjanjian Baru, ada Injil Perjanjian Lama, tapi Al-Quran ya Al-Quran. Mushafnya mushaf Utsman sudah. Di dunia ini ya hanya sama. Yang panjangan baca di Purwokerto, baca di Koper, kalau baca di Amerika, kalau baca di Inggris, dibaca di Turki, di manapun juga sama. Tetapi kalau Injil itu berbeda. Ini sebagai pemahaman agar kita berbahagia, kita harus kembali kepada Al-Quran. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.